Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 13 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya Tuhan sempurna yang memelihara kita. Biar kita hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri. Jangan pernah tinggalkan jauh dari Tuhan. Terkutuk orang yang jauh dari Tuhan, tapi diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dibuat Tuhan berhasil apa yang kita rancangkan. Amin. Sebab apa yang kita kerjakan butuh pertolongan Tuhan. Sebab sebetulnya kita hidup ini sebetulnya penuh dengan spekulasi. Tapi kalau tidak spekulasi, berarti melangkahlah dengan iman. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tidak kelihatan kan. Jangan lihat masa depan. Lihat kalau kita di balik tembok aja terjadi apa, barang apa di balik tembok. Nggak kelihatan, kita tidak tahu. Penuh dengan dunia semu, maya. Tapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 7b, dikatakan apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Inilah Tuhan, cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kalau Tuhan sudah berkenan, maka tidak seorang pun manusia yang bisa menggagalkannya. Demikian juga tidak seorang pun bisa berhasil dengan kerja keras sampai keringat menjadi darah sekalipun. Kalau Tuhan tidak buka jalan, tidak mungkin berhasil, akan gagal. Tapi kalau Tuhan buka jalan, itulah cara Tuhan yang sempurna. Dia ajaib. Oleh karena itu mari berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sebab Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan pasti dan yakin sudah buka jalan. Serahkan semua persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Maka percaya Tuhan akan bertindak atas kita. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya. Dunia ini dari iblis, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan dunia di bawah kuasa si jahat. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, sudah buka pintu, tidak seorang pun bisa menutup pintu. Kalau Tuhan sudah buka jalan, pasti dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Haleluya.
haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, Kau Tuhan sudah buka jalan. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah Kau buat tempat berteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, Kau Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Kalau ku hidup suci di dalam kebenaran firman-Mu, aku yakin Bapa, Tuhan yang sangat luar biasa akan berikan kemenangan. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskanlah tubuh jiwa rohku, sebentar kami membaca firman Tuhan. Haleluya. Kami haus akan firman-Mu, penuhilah hidupku dengan kebenaran dari firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Kami percaya pagi ini adalah hari yang indah yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menepuk sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Dia luar biasa, saudara. Manusia boleh berkata mustahil,
Tapi firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Asal Bapak Ibu ya, kita mau hidup benar suci di hadapan Tuhan. Jangan ikut dunia seperti lagu tadi katakan, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Hidup suci itu, Tuhan adalah suci. Berarti kalau kita mau hidup di dalam pihaknya Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kekudusannya Tuhan, pasti dibela Tuhan. Itu pasti. Ya, karena janji Tuhan demikian dalam Ayub 8 ayat 6 dikatakan, Ayub 8 ayat 6, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Sumber kebenaran, sumber kesucian, sumber segala-galanya yang putih, bersih, kudus, benar, itu di pihak Tuhan. Seperti kita, kalau kita punya anak, tentunya kita bela anak kita. Tidak mungkin sampai anak kita dapat dikalahkan dengan pihak lain. Apabila itu anak misalnya mau jatuh, kita pasti bela, kita lindungi. Ya, namanya anak kita bela dengan, apalagi Tuhan kuasanya tak terbatas Tuhan itu. Asal kita tidak di pihaknya dunia, bersih dan jujur. Kalau kita hidup kotor, penuh dengan dusta, tipu-tipu sini sana, hidup tidak benar, berarti di pihaknya dosa, di pihaknya iblis. Berarti jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak bisa bela, saudara. Kenapa? Saudara di pihaknya orang itu, di pihaknya iblis. Bagaimana? Mau dibela Tuhan, ya dibela iblis, cari pembelaan iblis. Kalau pembelaan iblis, iblis berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh iblis, masuk di dalam neraka. Tapi bagi kita sebagai anak pilihan Tuhan, mari kita mau ikuti firman Tuhan. Bersih dan jujur, jauh dari dunia, jangan ikuti dunia, jangan ikuti daging, tapi ikuti Tuhan. Sebab masalah daging itu perseteruan dengan Tuhan. Kalau hidup penuh daging, sudah firman Tuhan dengan Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8, saudara. Apa-apa yang berkaitan sama daging itu berseberangan dengan Tuhan, saudara. Berlawanan, karena tidak mau nuruti kehendak Tuhan, saudara. Baca ini, Rom 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Gak menurut. Seperti contoh iblis menurut sama Tuhan. Tidak ada. Malah Yesus dicobai. Suruh sujud menyembah. Coba. Ini saudara. Yudas Iskariot. Sudah ditegur berapa kali sama Tuhan. Tapi dia lebih mengikuti suara iblis. Makanya dia mengkhianati Tuhan. Akhirnya itulah resiko. Ini contoh bukti saudara. Kalau ikuti jejak iblis. Ya sudah mati saudara. Yudas Iskariot. Saya banyak kesaksian mendapat informasi dari rekan saya hamba Tuhan, ya. Katanya ada yang anak Tuhan, ya, atau orang yang di luar Tuhan datang ke Gunung Kawi, datang kepada iblis, pasti ada tumbalnya, saudara. Saya pernah dengar informasi katanya di daerah mana itu kata anaknya banyak, semua bisu semua, saudara, semua cacat celah. Ya, karena apa? Karena hidupnya dia tidak turut firman Tuhan, hidupnya ikuti suara iblis. Iblis mintanya kan pasti tumbal, saudara. Ya rugi besar. Makanya firman Allah cocok dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau datang kepada Yesus, dalam Yohanes 10 ayat 10 saya mau bacakan. Ini salah satu favorit ayat firman Tuhan yang saya suka ini. Di 10b. 10a musuh kita. Supaya kita tahu 10a nih. Yaitu berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Hanya. Ya saudara, iblis itu bisanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi yang B, Yesus datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Silakan, saudara punya problem, persoalan seberat apapun, sebesar batu, setinggi langit sekalipun. Kapitol, Tuhan buka jalan. Langit seperti laut Teberau dipisah sama Tuhan airnya itu. Wah, dahsyat Tuhan itu. Dahsyat Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang besar dan dahsyat. Jangan berpikir pakai konsep manusia. Manusia berdosa yang tidak punya apa-apa. Ujung-ujungnya kematian. Tapi kita pakai konsepnya Tuhan. Pakai rumusnya Tuhan. Pakai iman kita berfirman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kalau kita kembali kepada Tuhan, ada di pihaknya Tuhan. Rom 8:31. Kalau kita di pihaknya Tuhan, Allah yang bersama kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Enggak ada, saudara. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14 dikatakan,
Kalau Allah di pihak kita, baca, saya mau baca ya. Mazmur pasal 60 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Kalau bersama dengan Yesus, kita akan tampil lebih dari pemenang. Baca Roma 8 ayat 37. Maka saya senang kalau dia baca firman Tuhan. Saya keluar ayat-ayat, saya hafal saudara. Daya ingat saya dikasih dari Tuhan. Buka ayat-ayat semua, saudara mau tanya apa saja, saya buka ayatnya ada. Karena hidup saya di dalam firman Tuhan. Saya tidak mau hidup di daging-daging, cuma saya cuma mau makan saja. Karena Tuhan kan perintahkan supaya makan supaya kita kuat. Ya selain itu tidak. Mohon maaf nih, pakai makan, pakai baju, itu aja. Tidak berlebihan saudara. Ya, yang sederhana saya. Cinta Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya, dalam Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita dicinta sama Tuhan Yesus. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi serupa. Dan kita tampil dari pemenang. Dan kalau saya menjadi orang anak Tuhan, hamba Tuhan yang sederhana, saudara. Hamba Tuhan sederhana. Seperti Tuhan Yesus. Ya, buat apa? Kita mau mewah-mewah. Nah, sederhana saja, saudara. Mewah jadi sombong nanti. Ya, kedagingan. Saya tidak mau hidup dalam daging. Tapi hidup oleh roh. Dipimpin Roh Kudus. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan. Asal ada makanan dan pakaian. Udah cukup. Sudah, jangan berlebihan. Sudah, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan berikan itu, terimalah dengan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Yang penting kita punya kerajaan surga, bukan kerajaan dunia ini. Ya, sebab dalam Matius 16:26, apa untungnya kepada seorang beroleh segenap dunia ini, tapi jiwa binasa. Tapi mari kita hidup di dalam pihaknya Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Baca Mazmur pasal 20 ayat 1-10. Puji Tuhan saudara. Saya keluar firman-firman. Pagi hari baca firman Allah perjanjian lama. Dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini 13 Desember 2022. Besok 1 Januari 2023. Berarti saya menjalani firman Tuhan sudah 2 tahun ini. Pagi malam. Oh, bersyukur sama Tuhan. Biarpun hanya 2 tahun. Tapi itu hal yang baru dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Dulu saya menyampaikan firman Tuhan itu random saudara. Tapi saya berurutan saudara. Dari kalau pagi hari Kejadian. Sampai saat ini sudah kitab Mazmur. Kalau malam hari perjanjian baru. Dari awal saya baca dari Injil Matius. Sudah sampai di kitab Wahyu. Berarti sudah hampir selesai. Oleh karena itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan berurutan. Mari sekarang berurutan sudah sampai di Mazmur 20. Besok pasal 21. Terus besok lusa pasal 22. Terus kita lanjutkan sampai Tuhan Yesus. Kita penuh dengan firman Tuhan. Saya mau baca kitab Mazmur pasal 20 dari ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membenting engkau. Amin. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki. Dan dijadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang-gilang oleh tangan kanannya. Orang ini memenggakkan kereta dan orang itu memegang kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat 10 yang terakhir. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah kita baca dalam Mazmur pasal 20 ayat 1-10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Diberkati Tuhan. Dan sesuai dengan pegangan renungan firman Tuhan pagi ini. Di ayat yang kelima. Mazmur 20 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan kita akan amin. Ini kita aminkan dalam nama Yesus. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki. Amin. Dan dijadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita rindu-rindukan kendaki. Dibuat Tuhan berhasil. Dibuka jalan sama Tuhan. Yakin karena Tuhan bersama kita. Dengan catatan mari kita mau ada di pihaknya Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi. Kita mau benar dan suci di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan angkat kita. Dan Tuhan akan memenuhi segala permintaan kita. Dan keenam,
Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Amin. Apa menjadi kebutuhan Bapak pagi ini, bawa di dalam doa. Saya akan dukung di dalam doa. Dan dalam nama Yesus, mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau hidup benci dosa, benci perkara-perkara daging, tapi hidupmu bagi Tuhan dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita senantiasa bermegah di dalam nama Tuhan kita. Seperti ini. Adik-adik 8. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Mereka rebahan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Oleh karena Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Saya tidak pernah bosan. Jangan pernah bosan mendengar suara saya hamba Tuhan. Karena saya menyampaikan firman Tuhan. Suara Tuhan, yaitulah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersorak-sorai ada di pihaknya Allah. Sehingga hidup kita hidup berkemenangan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Imani Tuhan sudah buka jalan. Apapun jadi masalah Bapak Ibu Saudara semua, serahkan kepada Yesus. Berdoa dengan iman. Dan kita sungguh-sungguh ada di pihaknya Tuhan. Benci dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup suci, jauh dari dunia ini. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ku mau jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan Yesus. Berdoa setiap Bapak Ibu melakukan setiap pekerjaan apapun. Sebelum berangkat kantor, sebelum bekerja, berdoa. Tiba di kantor, dimanapun apa yang kita kerjakan dalam dunia bisnis, pelayanan, landaskan Tuhan, utamakan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.